Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam bagi kita semua ya, dan salam sejahtera. Oke, gimana kabarnya kawan-kawan semua? Alhamdulillah baik, Bu. Yang lain bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Lemes banget ini. Kenapa? Masih dalam perjalanan atau bagaimana? Oke, sudah 26 yang join ya. Baik, sebelum memulai perkuliahan ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Baik. Kita akan melanjutkan materi ya tentang pengantar perpajakan ya. Ya, baik ya, kita melanjutkan materi pada malam hari ini ya, di hari Selasa ya, 23 November, waktu cepat banget ya berlalu, nggak terasa nih, November tinggal 7 hari lagi, terus kemudian kita menghadapi akhir tahun ya, di kalender Masehi 2021 ya. Tidak terasa juga kawan-kawan sudah akan berakhir untuk semester 1 ya. Nah, materi malam ini kita akan membahas tentang kewajiban wajib pajak. Jadi bagaimana sih konsep umum dari kewajiban wajib pajak itu gitu ya. Kemarin kan kita sudah mengetahui penghitungan ya kan, terus sejarah tentang perpajakan, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, terus pengelompokan pajak atau jenis pajak ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya, apa sih sebenarnya kewajiban dari wajib pajak itu gitu kan. Nah, kewajibannya ada apa saja? Coba kalau Ibu boleh tanya nih kepada kawan-kawan semua di sini yang hadir ya. Menurut kalian ya, apa saja sih kewajiban dari wajib pajak itu sendiri? Silakan, siapa yang ingin berpendapat? Monggo. Ibu mau dengar pendapatnya dulu nih dari kawan-kawan semua setelah sudah mendownload materi ya di SSO. Kemudian mudah-mudahan sih sudah dibaca ya, walaupun sekilas-sekilas saja gitu. Setidaknya sudah tahu apa sih kewajiban dari wajib pajak itu. Nah, sebenarnya sih tanpa membaca materi pun ya, karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah menyinggung beberapa kali ya kan, apa sih, bagaimana pajak dan lain sebagainya gitu. Silakan kawan-kawan, menurut pandangan kawan-kawan, apa saja sih kewajiban dari wajib pajak ini gitu? Silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Iya. Melapor dan membayar pajak, Bu. Melapor dan membayar pajak. Oke.
membayar dan melapor pajak Sepia ya. Oke. Ada lagi Sepia? Selain itu, pertama apa Izin jawab, dulu? Bu. Oh, oke, silakan. Maulana ya. Silakan. Ya. Monggo Rifki Wajib pajak Maulana. yang pastinya membayar pajak ya, Bu. Iya, betul. Terus? Ibu izin. Terus setelah membayar kan dilaporin pelaporan pajak gitu kan, Bu. Ada lagi Rifki yang ingin ditambahkan? Setelah membayar kan pastinya dilaporin dulu, Bu. Iya, betul. Nah, sebelum itu tuh ada tahapannya lagi, ya kan? Oke. Baik. Rifki, terima kasih. Lanjut, Anissa Fitriani Dewi, silakan. Ya, untuk yang awal itu wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Contoh kayak perusahaan badan, kalau misalnya omsetnya itu udah lebih dari 600 juta, itu wajib melaporkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Gitu. Baru Selanjutnya, habis itu menghitung nih besaran pajak yang harus dibayar tuh si perusahaan berapa dari pajak masukan, dari pajak keluaran. Baru kalau udah dihitung, kita bayar nih. Bayarnya itu bisa lewat ATM dengan cara kode billing. Terus habis itu kalau udah dibayar, nah kita lapor SPT bulanannya itu. Gitu. Sip. Terima Itu kasih. saja, Ibu. Ya, terima kasih Anissa, detail sekali. Oke. Baik ya. Tadi Sepia sudah menyampaikan pendapatnya, Rifki ya kan, dan Anissa. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, tadi yang disampaikan sama kawan-kawan tadi sudah benar ya. Ada kewajiban membayar pajak, setelah membayar harus dilaporkan gitu kan. Nah, sebelum membayar pajak harus dihitung dulu. Nah, sebelum kewajiban hitung, bayar, dan lapor, setidaknya subjek pajak ini, baik orang pribadi maupun badan, ya kan, dia harus mendaftarkan diri dulu sebagai wajib pajak, ya. Nah, kalau kita lihat dari slide ini ya, dari apa yang ada di layar, ini tentang summary proses bisnis ya, baik orang pribadi maupun badan ya. Jadi mekanismenya itu seperti ini alurnya ya. Oke ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kewajiban wajib pajak ya, itu adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan sebuah NPWP ya, atau nomor pokok wajib pajak. Ya, betul kan? Nah, NPWP itu kan digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan, ya. Digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan. Nah, selain itu, ya, digunakan juga digunakan juga untuk identitas ya, identitas diri wajib pajak ya, selain dari kewajibannya tadi selain dari sarana tadi ya. Nak, jangan nak. Oke ya. Nah, itu salah satu kewajiban dari wajib pajak ya. Yang poin pertamanya. Nah, yang kedua ya, setelah dia sudah memperoleh NPWP ya, sudah terdaftar sebagai wajib pajak, maka mulai
kewajiban untuk menghitung pajaknya, ya, menghitung pajaknya dan membayar sendiri pajak yang terutangnya. Oke, sebentar. Oke ya, jadi setelah tadi memperoleh NPWP, kemudian menghitung ya, menghitung dan menghitung pajaknya sendiri. Ingat, karena sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment ya, self assessment. Jadi wajib pajak diberi kepercayaan ya oleh Fiskus untuk menghitung pajaknya sendiri. Ya, menghitung ya, terus setelah dihitung dengan benar ya sesuai dengan ketentuan, nah lalu wajib pajak membayar pajaknya sendiri juga gitu. Nah, membayar pajaknya kemana gitu kan? Membayar pajaknya itu dulu sebelum kita reformasi di administrasi perpajakan ya, karena sekarang sudah zamannya digitalisasi. Sebelumnya itu menggunakan surat setoran pajak atau SSP istilahnya ya. Nah, SSP ini terdiri dari 4 lembar ya. Nah, jadi nanti memang diperuntukkan untuk contohnya nih lembar 1 untuk wajib pajak sebagai penyimpanan ya atau arsip. Terus yang kedua itu diserahkan ke KPP ya atau KPP 2KP. Nah, terus yang lembar ketiga itu sebagai lampiran SPT. Yang lembar keempat adalah untuk bank. Kalau kita bayarnya di bank persepsi. Seperti itu ya. Nah, jadi menggunakan SSP. Nah, terus kemudian reformasi pajak nih, reformasi di bidang administrasi perpajakan. Nah, sekarang sudah muncul. Namanya itu adalah e-billing, ya kan, electronic billing gitu. Nah, kemudian ya setelah ada e-billing, nah SSP kita mengisinya secara manual atau bisa juga sih sistem komputerisasi ya, dengan mengetikkan ada filenya tuh ya tentang SSP. Dulu itu dikasih tuh dari kantor pajak ya. Nah, kemudian dari situ nanti wajib pajak mengisi sendiri ya, mengisi nama wajib pajaknya, NPWP-nya, alamat dari wajib pajak itu, terus kemudian masa pajaknya untuk periode apa gitu kan, tahun pajaknya berapa, terus yang mau dibayar itu jenis pajaknya apa dan lain sebagainya. Jangan lupa tanda tangan ya. Terus berapa yang dibayar ya, uraian yang dibayar itu berapa, terus kemudian tanda tangan dan cap perusahaan seperti itu ya. Oke. Nah, kalau itu kalau menggunakan SSP atau secara manual. Nah, bayarnya itu bisa di kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah. Oke, ya. Nah, terus kemudian seiring berkembangnya zaman tadi ya yang saya sampaikan bahwa terjadi reformasi sistem administrasi perpajakan ya sesuai dengan teknologi saat ini ya, kita di eranya revolusi industri 4.0 mau tidak mau ya semua dilakukan secara digitalisasi ya. Makanya di sini DJP
terus berinovasi ya, memberikan pelayanan, kemudahan ya kan untuk wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya. Nah, makanya muncullah e-billing. E-billing ini diaksesnya itu melalui DJP online ya. Nanti di situ wajib pajak membuat ID billing ya, diperuntukkan untuk apa, dibayarnya untuk apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk detailnya nanti saya beri video tutorialnya ya. Nanti kita tonton bareng-bareng bersama ya. Oke, nah tadi itu ya. Nah, pembayarannya jangan lupa ke kas negara ya. Terus kemudian bisa juga ke bank persepsi ya, ke bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah ya, atau disahkan oleh Menteri Keuangan. Terus kemudian bisa juga sekarang kan bayar pajak mudah ya, bisa menggunakan e-banking atau m-banking, terus mesin ATM atau EDC ya. Terus bisa juga ke tempat-tempat atau loket pembayaran yang ditunjuk ya oleh pemerintah ya, seperti Indomaret, Alfamart ya kan. Terus kemudian Paytrain, BRI, dan lain sebagainya. Ya udah ntar. Ya, seperti itu ya. Jadi setelah bayar, nah bayar ini kan ada jangka waktunya atau jatuh temponya ya. Nah, nanti jatuh temponya itu tergantung jenis PPh atau jenis pajaknya ya. Ada pajak penghasilan, ada PPN dan PPNBM gitu kan. Dan juga ada PBB ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada jangka waktunya ya. Oke. Nah, terus kemudian setelah bayar ya, wajib pajak harus melaporkan ya, melaporkan SPT dengan mengisi SPT secara benar, jelas, dan jujur. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini diisi sendiri juga oleh si wajib pajak. Nah, sekarang kita juga sudah no. Mohon izin sebentar ya. Oke ya. Nah, dilaporkan SPT-nya ya. Nah, SPT ini ada dua, ada SPT massa dan SPT tahunan. SPT massa itu adalah SPT yang dilaporkan secara bulanan. Nah, ada apa saja? Misalkan ada PPh pasal 21 ya, SPT massa PPh pasal 21 itu menggunakan formulir 1721. Nah, terus kemudian ada SPT PPh 23 atau 26 ya. Ada lagi SPT massa PPh 4 ayat 2 untuk yang final. Gitu. Ada juga nanti SPT massa PPh pasal 15 ya. Oke. Sini bawa ke Oke ya. Nah, kalau SPT tahunan ya,
sorry, ada lagi tadi SPT masa PPN dan PPNBM ya, belum saya sebutkan. Nah, terus kemudian kalau untuk SPT tahunan ya, itu tergantung wajib pajaknya, apakah dia orang pribadi atau badan. Kalau orang pribadi dilihat dari penghasilan selama setahunnya ya, bisa menggunakan 1770 SS atau 1770 S ya, itu biasanya untuk pegawai ya. Nah, terus kemudian kalau untuk dia wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas atau memiliki usaha ya, nah dia menggunakan SPT 1770 ya. Nah, terus kemudian bedanya apa Bu? SPT 1770S dan SS tadi. Nah, kalau yang 1770 SS ya, double S, ini diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi, dalam hal ini karyawan ya atau pegawai ya. Dia yang memiliki gaji selama setahun ya. Jadi penghasilan tahunannya itu adalah tidak lebih dari 60 juta. Nah, kalau sudah lebih dari 60 juta berarti dia menggunakan SPT SPT tahunan 1770S. Nah, itu bedanya ya kawan-kawan semua ya. Oke. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan ya, untuk orang pribadi itu dilaporkan itu paling lambat adalah 31 Maret ya tahun berikutnya. 31 Maret tahun berikutnya. Itu Nak, minggir Nak. Sebentar dulu. Oke ya. Nah, jadi paling lambat itu tadi 31 Maret tahun berikutnya. Jadi sekarang tahun 2021 nih, sebentar lagi kan udah mau akhir Desember. Nah, artinya SPT tahunan untuk orang pribadi ya, SPT tahunan orang pribadi tahun 2021 itu dilaporkan paling lambat 31 Maret 2022. Ya. Nah, sedangkan untuk badan Oke. Ya, baik. Lupa ternyata masih di mute tadi saya bicara, astagfirullahaladzim. Oke, baik ya. Nah, jadi tadi lapor ya. Lapor itu menggunakan SPT atau surat pemberitahuan bahwa SPT ini ada dua ya, ada SPT massa dan SPT tahunan. SPT massa atau bulanan ini biasanya digunakan untuk pelaporan SPT PPh pasal 21 ya enggak? Terus SPT PPh pasal 22, SPT PPh pasal 23 atau 26, terus kemudian ada SPT PPh pasal 4 ayat 2, ada SPT massa PPh pasal 15, terus ada juga SPT massa untuk PPN dan PPNBM. Ya, seperti itu. Nah, untuk batas waktu lapornya juga ada jatuh temponya ya. Kalau untuk lapor itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya ya. Kalau bayar kan tadi udah jelas tanggal 10 bulan berikutnya ya. Sedangkan untuk laporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ya. Nah, sedangkan untuk SPT tahunan ya itu ada untuk SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Nah, di dalam SPT tahunan orang pribadi ya nanti menggunakan form 1770 ya. Nah, 1770S, 1770SS dan 1770 saja. Ya. Nah, bedanya apa? Bu, 1770S itu digunakan
Untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan selama setahun itu adalah di atas 60 juta. Ya, jadi gaji dia kalau diakumulasikan dalam setahun itu lebih dari 60 juta. Nah, maka dia wajib melaporkan SPT melaporkan penghasilannya menggunakan SPT tahunan 1770S. Nah, sedangkan untuk 1770SS itu adalah untuk orang pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta atau di bawah 60 juta ya. Nah, sedangkan untuk 1770 itu digunakan untuk wajib pajak orang pribadi usaha atau pekerjaan bebas. Begitu ya kawan-kawan. Nah, jangka waktu untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya ya. Tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Contoh nih, sekarang kan sudah mau tahun 2021 sudah mau selesai kan ya. Tinggal menghitung hari lagi ya kita. Ya, counting day ya. Sebentar ya, Nak. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk SPT tahunan orang pribadi tahun 2021, maka batas pelaporannya adalah 31 Maret 2022. Ya. Nah, sementara untuk badan ya dia menggunakan SPT PPH tahunan ya, SPT tahunan PPH badan ya, untuk WP badan adalah menggunakan form 1771. Ya, nah batas waktu pelaporannya adalah tanggal 30 April tahun berikutnya. Sama seperti tahun dia melaporkan tahun 2021, maka batas akhir pelaporannya adalah atau jatuh temponya ya adalah 30 April 2022. Nah, jadi seperti itu rangkaiannya ya kawan-kawan ya. Sudah daftar, ditetapkan sebagai wajib pajak, terus wajib pajak ini misalkan dia ingin dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak ya. Terus kemudian setelah itu dia memiliki kewajiban mulai menghitung pajaknya sendiri. Terus setelah menghitung dengan benar ya, dengan jujur, dia membayarkan pajaknya ya ke kas negara. Nah, gitu. Setelah dibayar baru kemudian dilaporkan. Oke, ya, maksudnya seperti itu. Nah, selain tadi ya, selain daftar, hitung, bayar dan lapor. Nah, setelah itu nanti di sini ada peran dari Fiskes, yaitu melakukan pengawasan. Oke. Gunanya apa melakukan sebuah pengawasan? Jadi Fiskes ini ya mengawasi apa yang sudah dibayar, apa yang sudah dihitung tadi, apa yang sudah dilaporkan tadi, sudah benar atau belum nih, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan atau belum gitu. Jadi dicek lagi, di cross check sama Fiskes ya. Misalkan nih, wah WP-nya nih patuh, taat gitu kan. Nah, tinggal dicek, ini hitungannya udah benar atau belum dari SPT yang dilaporkan itu. Gitu. Jadi di cross check semuanya per item, per lampiran, per formnya ya, formulirnya dicek semuanya. Kalau sudah benar berarti tidak ada masalah gitu kan. Seandainya ada masalah pun nanti dilakukan sebuah pemeriksaan di sini. Ya. Jadi ya, wajib pajak apabila diperiksa ya, dia harus melakukan harus wajib ya memperlihatkan atau menunjukkan ya, meminjamkan buku atau catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ya, yang berkaitan atau berhubungan dengan penghasilannya
ya, seperti itu. Makanya perlu ditunjukkan, dipinjamkan ya kepada Fiskes atau petugas ya. Nah, selain itu juga ya, memberikan kesempatan ya kepada Fiskes untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap dipandang perlu guna untuk memperlancar ya proses pemeriksaan. Seperti itu ya. Nah, setelah itu wajib pajak juga harus memberikan keterangan bila diperlukan. Oke. Ya. Nah, dari situlah ya ketika sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila pemeriksaan ini kan nanti kan dilihat nih dari hasil pemeriksaan. Misalkan kalau pemeriksaannya sudah selesai, maksudnya tidak ada temuan yang fatal ya kan, atau biasa-biasa saja, itu tidak dilakukan sebuah penyidikan. Tapi kalau misalkan ini ada temuan yang membuat ya misalkan memalsukan dokumen ya kan dan lain sebagainya gitu kan, nah ini perlu dilakukan pemeriksaan secara mendalam atau dilakukan namanya penyidikan seperti itu ya. Ya, misalkan nih apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan itu atau dokumen ya serta keterangan yang diminta wajib pajak terkait suatu kewajiban untuk memasukkan, maka wajib pajak merahasiakan itu ditiadakan. Contohnya nih pada saat dilakukan sebuah pemeriksaan atau penyidikan ya, kan laporan keuangan atau dokumen-dokumen ya buku laporan keuangan kan sifatnya internal, buku-buku catatan atau transaksi yang berhubungan dengan keuangan itu kan sifatnya rahasia ya. Nah, pada saat dilakukan sebuah pemeriksaan atau penyidikan oleh Fiskes ya, oleh petugas pajak, ini tidak lagi menjadi sebuah rahasia. Seperti itu ya maksudnya. Oke. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan atau penyidikan, nah kan muncul namanya surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, SKP ini nanti tergantung hasil temuannya ya. Apakah kurang bayar, atau kurang bayar tambahan, atau lebih bayar gitu kan, atau nihil gitu kan. Nah, jadi berdasarkan hasil SKP itu misalkan nih wajib pajaknya tidak setuju dari apa yang sudah diputuskan oleh penyidik atau si pemeriksa gitu kan, si Fiskes itu. Nah, maka di sini alhamdulillah, maka di sini wajib pajak boleh mengajukan keberatan atau banding ya. Oke, misalkan seperti itu ya. Nah, keberatan dan banding serta penagihan ya, seperti itu ya maksudnya. Nah, inilah summary dari proses bisnis ya, atau hak. Sebentar ya. Nah, iya. Ya, kewajiban dari wajib pajak. Oke. Nah, sampai di sini silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kawan-kawan. Ya, itulah tadi gambaran umum ya perihal proses bisnis. Ini dari poin-poin yang tadi saya jabarkan, ini sudah saya rangkum semuanya di dalam slide materi ini. Oke, silakan kawan-kawan jika ada yang ingin bertanya. Karena tadi saya sudah menjelaskan step by step-nya, ya detailnya sudah dijelaskan di dalam materi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Silakan. Tadi yang surat ketetapan pajak itu kan ada kurang bayar dan lebih bayar. Kalau seandainya misalnya lebih bayar itu berarti
Nah, uangnya itu dikemanain, dikembalikan ke perusahaan atau gimana ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Ya, apabila nanti ada lebih bayar, nah kelebihan pembayaran ini itu bisa dikompensasikan ke pajak berikutnya, gitu. Atau bisa direstitusikan. Kalau dikompensasikan ke pajak berikutnya, ya, itu tidak perlu dilakukan sebuah pemeriksaan, ya. Jadi nanti pada saat pelaporan itu tinggal dicantumkan saja, ditulis lagi di pelaporan pajak berikutnya di masa berikutnya, misalkan seperti itu, ya. Nah, tapi kalau misalnya kelebihan pembayaran pajak ini ingin direstitusi oleh si wajib pajak, ya, maka ada alur yang harus diikuti. Contohnya, ya, harus dilakukan sebuah pemeriksaan terlebih dahulu. Misalkan gini, wajib pajak di SPT masa PPN-nya Oktober 2020 misalkan. Nah, itu ada kelebihan pembayaran atau PPN terutangnya adalah lebih bayar. Nah, nanti tinggal diisi tuh di dalam SPT-nya, ada pilihannya, ingin dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau ingin direstitusi. Kalau ingin direstitusi, ya sudah jelas, nanti wajib pajak akan mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh kantor pajak. Ya, dalam hal ini adalah nanti dilakukan sebuah pemeriksaan, gitu. Pemeriksaannya terhadap SPT yang dilaporkan pada masa Oktober 2020 tersebut. Ya, diceklah nanti keabsahannya. Misalkan dari pajak masukannya, nanti dicek sudah benar atau belum ada transaksi ini, terus ada transaksi itu dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Nah, terus yang berikutnya untuk pajak keluarannya, ada ini tanggal sekian transaksi dengan PT si A sudah betul atau belum. Nah, nanti itu di cross check dulu. Kalau itu sudah benar, ya hasil pemeriksaannya sudah benar, terus nanti baru keluar surat keputusan, ya, bahwa kelebihan pembayaran pajak itu dikembalikan ke wajib pajak yang bersangkutan. Cuma prosesnya panjang, harus melewati beberapa proses tadi yang saya bilang, selain pemeriksaan, terus nanti kemudian ada keputusan. Nah, dari keputusan itu nanti ada jangka waktunya lagi kapan bisa dikembalikan kepada si wajib pajak tersebut. Begitu maksudnya, Putri, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana? Sudah, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, yang lain silakan, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Oke. Baik ya, sementara. Oke, siapa ini, maaf? Rifki Maulana, Bu. Oh iya, Rifki, silakan. Saya kan bekerja di pabrik, Bu. Nah, itu pas awal kan saya cuma disuruh buat NPWP doang. Masalah bayarnya itu ditanggung PT, Bu. Diurus PT gitulah. Terus saya itu tinggal ngelaporin doang, Bu. Jadi yang dihitung itu berarti kan pajak penghasilan doang, Bu. Sedangkan pajak kan ada banyak, Bu. Ada pajak pertambahan nilai, ada pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain gitu, Bu. Atau gimana, Bu? Oke, yang Rifki mau tanyain ini kewajiban perpajakan Rifki atau perusahaan nih? Wajib pajak saya, Bu. Oke, baik Rifki. Nah, kita lihat Rifki sudah bekerja di sebuah PT.
ya, sudah memiliki NPWP. Nah, atas penghasilan Rifki ya sudah dipotong atau dipungut PPh pasal 21-nya oleh PT tersebut. Nah, nanti dari PPh pasal 21 yang dipotong atau dipungut oleh perusahaan itu disetor dan dilaporkan ke kas negara. Nah, itu berarti yang melakukan perusahaannya bukan Rifki, ya. Rifki hanya menerima bukti potong 1721 A1. Ya, nanti di akhir tahun, ya. Oke. Nah, terus kemudian dari bukti potong yang Rifki terima, fungsinya adalah untuk pelaporan SPT tahunan nanti. Rifki, ya. Untuk pelaporan SPT tahunan. Karena dasar mengisi SPT tahunan Rifki adalah dari bukti potong. Nah, nanti di bukti potong tadi itu berisi tuh total gaji keseluruhannya berapa yang diterima selama Rifki bekerja, terus nanti ada tunjangan, ya kan, gratifikasi, terus kemudian ada premi yang dibayarkan oleh perusahaan, ya kan, sebagai penambah penghasilan. Terus kemudian dikurangi dengan biaya jabatan kalau memang Rifki adalah karyawan tetap, ya. Terus nanti dikurangi lagi ada iuran seperti iuran pensiun dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nanti ketemu deh tuh PPh terutangnya yang sudah disetorkan atau dibayarkan oleh perusahaan itu berapa, sehingga nanti menghasilkan pada saat pelaporan, ya, pada saat pelaporan nanti hasilnya adalah nihil atau tidak membayar pajak karena udah dipotong. Jadi Rifki cukup melaporkan saja, ya, cukup melaporkan dari penghasilan yang sudah dipotong oleh perusahaan. Nah, jadi begitu Rifki. Nah, itu untuk kewajiban Rifki sebagai pegawai, ya. Nah, sampai sini paham nggak? Di situ dulu deh. Paham, Bu, paham. Oke, baik kalau paham. Nah, sementara itu misalkan tadi yang Rizky tanyain, bukan selain itu punya kewajiban yang lain, Bu. Pajak kan jenisnya beda-beda, ya kan? Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, kalau PPN nih ya, contoh nih PPN dan PPNBM. PPN ini pada saat kita membeli barang, ya, pada saat kita membeli barang atau kita belanja deh gitu kan di Indomart atau di Alfamart gitu misalkan, ya, atau misalnya Rifki beli mobil, beli handphone, ya kan, nah itu dikenain PPN. Nah, karena Rifki bukan sebagai pengusaha kena pajak, hanya sebagai customer, ya, atau konsumen saja, maka Rifki tidak perlu melaporkan PPN yang dibayarkan atas pembelian barang tersebut, gitu. Jadi cukup perusahaan aja atau si toko itu yang melaporkan dan menyetor PPN terutangnya atas transaksi yang tadi. Misalkan Rifki beli handphone, harganya 10 juta, kena PPN 10%. Jadi kan bayarnya berapa? 11 juta. Ya enggak? Kalau PPN 10% kan, jadi 10 juta ditambah 1 juta. Nah, kemudian sama perusahaan atau sama toko, ya, yang 1 juta ini nanti dilaporkan, dibayar gitu di SPT masa PPN-nya. Nah, itu nanti dihitung dari total penjualan atau sales-nya, barang yang dijual, tadi handphone yang dijual berapa unit, ya kan, jumlahnya berapa. Misalkan taruhlah sebulan misalkan dia ada pajak keluarannya itu 30 juta. Berarti kalau 10%-nya itu penghasilan dia selama satu bulan adalah 300 juta gitu kan. Nah, PPN atau pajak keluarannya disebutnya, ya. Pajak keluarannya itu adalah 30 juta. 300 juta dikali 10 juta. Yang dilaporkan 30 juta. Nah, itu untuk yang penjualan. Nah, selain itu kan dia untuk mendapatkan barang itu kan dia beli dulu, ya nggak? Perusahaan kan membeli dulu.
bisa kepada pabrik, kepada distributor ya kan, atau supplier misalkan seperti itu. Nah, dia beli ya misalkan misalkan taruhlah pembeliannya adalah 150 juta. Nah, kalau 150 juta dikalikan dengan 10% berarti kan 15 juta kan pajak masukannya. Sebentar, Ibu ilustrasikan dulu dari sini. Lihat nggak untuk screen ininya, warna putihnya? Oke, kita contohkan dulu di sini ya, misalkan. Ya, misalkan nih ya, pajak keluaran ya, ini adalah 300 juta ya, gitu kan? Nah, ini kan kalau di total ya, total. Dan total penjualan, maaf. Berarti kan ini dikalikan PPN-nya 10% ya, itu adalah sebesar 30 juta. Sekarang gini. Ya. Oke. Nah, terus total pembelian selama sebulan ya. 150 juta. Nah, ini kita kalikan juga 10% ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 15 juta ya, maaf. Ini kita kurangkan ya. Nah, berarti ini apa sih namanya? Ini ya, total penjualan selama sebulan ya. Dan total pembelian selama sebulan. Nah, jadi di sini PPN berutangnya adalah 15 juta. 30 dikurang 15 berapa sama dengan? 15 juta. 15 juta, Bu. 15 juta ya. Nah, coba ada yang tahu nggak pajak keluaran? Sebentar. Ada yang tahu nggak jika pajak keluaran lebih besar, hasilnya apa daripada pajak masukan? Kurang bayar, lebih bayar, atau apa? Ada yang sudah tahu? Kurang bayar. Kurang bayar. Jika PK lebih besar daripada pajak masukan ya, PK itu adalah pajak masukan ya. Oke, ini kita kasih keterangan deh. Set-in atau pajak masukan ya. Oke. Kemudian ini adalah pajak kebalik, maaf. Ini pajak keluaran kan penjualan. Ini pajak masukan. Nah, berarti ini kurang bayar.
bisa lengkap. Sebentar dulu, ini kenapa bisa lengkap? Nah, berarti ini kurang bayar ya. Kalau kurang bayar artinya ya nanti 15 jutanya ini disetorkan ke kas negara ya. Disetorkan ke kas negara sebesar 15 juta. Nah, jangan lupa nih nanti dilaporkan juga ke dalam SPT PPN-nya, SPT masa PPN-nya. Nah, ini yang perlu dibayar oleh perusahaan 15 juta ya, seperti ini contohnya. Oke, begitu siapa namanya tadi, Rifki. Ini contohnya ya, contohnya dari studi kasus siapa itu namanya untuk PPN ya, misalkan gini. Nah, kalau siapa Rifki kan bukan PKP, bukan pengusaha kena pajak, dan jadi tidak boleh tidak wajib melaporkan PPN atau memungut PPN gitu. Jadi tidak perlu ya, ini hanya untuk wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, nah ini contohnya begini ya. Nah, terus kemudian tadi PBB. Kalau PBB ini kan pajak atas bumi dan bangunan gitu kan. Bumi ini di sini dalam artian adalah tanah maksudnya. Nah, PBB untuk rumah yang ditempati Rifki ya, kalau rumah itu atas nama Rifki, maka Rifki mempunyai kewajiban untuk membayar pajaknya. Ya, nanti setiap tahun biasanya Rifki menerima SPPT ya dari RT atau kelurahan setempat biasanya ya, di mana Rifki tinggal. Nanti di situ tertera karena PBB adalah sistemnya official assessment ya, maka pajaknya dihitung oleh Fiskes. Jadi wajib pajak hanya memiliki kewajiban membayar saja sesuai yang tertera di dalam SPPT tersebut. Ya, udah nanti berapa tuh kurang PBB yang harus dibayar, tinggal dilihat di situ jumlahnya. Nah, bayarlah ke kas negara ya, bisa ke bank, persepsi yang ditunjuk ya, atau disahkan oleh Menteri Keuangan, bisa juga melalui loket pembayaran ya, tadi ada Indomart, Alfamart, BRI Link misalkan gitu ya, atau Paytrain, terus kemudian bisa juga melalui ATM ya, mesin EDC ya, begitu, atau bisa e-banking, internet banking dan lain sebagainya. Ya, sekarang sudah mudah. Oke? Begitu. Gimana Rifki? Jadi PK lebih besar dari PM. Catat ya. PK lebih kecil dari pajak masukan. PK itu pajak keluaran ya. Singkat ya. Kalau PK sama Oke, nah jadi ini catatannya untuk PPN. Nah, tadi kalau case-nya lebih bayar ya, sudah pasti nih kalau lebih bayar opsinya adalah bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusikan. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke? Demikian, kawan-kawan. Silakan di-capture ya ininya, screen-nya buat nanti belajar lagi ya.
Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik Bu, cukup. Terima kasih atas. Oke. Iya, sama-sama Rifki. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya bahwa ini ya untuk yang ini ya. Siti Khafidah. Sebentar ya Siti. Nah, jadi pajak keluaran ya adalah PPN yang dipungut ya, PPN yang dipungut oleh perusahaan atau oleh PKP ya. Nah, PPN yang dipungut artinya apa? Setiap transaksi penjualan ya itu disebut sebagai pajak keluaran. Ya, PPN yang dipungutnya. Nah, jadi kalau misalkan pajak masukan atau pajak ini ya, PM, pajak masukan istilahnya, itu adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli barang atau jasa. Ya, PK itu sama dengan set in ya. Coba Ibu tambahin dulu. Sebentar ya. Siapa ini? Nanti nggak bingung jika ketemu istilah-istilah ini. Ya, sebentar. Tambahin sedikit aja nih. Ini verbal. Suka kebalik ini nulis. Oke, demikian kawan-kawan. Cukup ya untuk case tentang PPN, kurang lebihnya seperti ini. Ya, nanti ini tanggal dibayar paling lambat tanggal berapa tadi jatuh temponya? Kalau untuk PPN terutama ini sedikit berbeda nih. Tanggal berapa? 20 bulan berikutnya. PPN, bukan PPH, Neng. Coba dicek, ayo. Akhir bulan, Bu. Nah, iya. Coba, ada nggak nih di slide? Ya. Bentar. Iya, betul. Ya, dibayarnya itu adalah akhir bulan. Sebelum, kok keluar? Sebentar, maaf. Ini tanggal bayar. Nah, nih. Ini ya, ada di slide halaman berapa nih? 38. Ya, jatuh temponya. Untuk PPN dia berbeda bahwa batas waktu pembayarannya adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Sementara untuk pelaporannya itu adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Tadi siapa? Yang Raisen, Siti Hafidoh. Monggo. Silakan, Nak. Ya Bu, jadi saya pernah dengar kalau misalnya pemerintah itu menerapkan insentif ya untuk pajak. Nah itu maksudnya itu pajak kita dipotong berapa persen gitu Bu dari pemerintah? Oke, baik. Ini tentang kebijakan fiskal ya. Iya. Nah, jadi insentif pajak ini kan dikeluarkan pada saat kondisi darurat sebenarnya ya, atau kondisi yang memang lagi kurang baik lah, seperti itu ya. Nah, misalkan nih di masa pandemi ya, di masa pandemi bahwa pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan ya, gunanya untuk apa? Untuk mempermudah wajib pajak, meringankan lah, bukan selain mempermudah, meringankan wajib pajak. Karena kan kondisi pandemi ini banyak yang off ya, terus perekonomian kita tiba-tiba stuck ya kan? Iya enggak? 3 bulan pertama itu kan kita benar-benar lockdown ya kan?
Terus pemerintah nggak hanya diam saja, dia harus melakukan sebuah tindakan. Nah, salah satunya adalah kebijakan fiskal dengan mengeluarkan peraturan tentang insentif perpajakan. Nah, di dalam insentif perpajakan ya kalau teman-teman lihat ya di situ tidak semua pajak yang diperlakukan atau yang diberikan diberikan relaksasi ya. Nah, jadi di sini sebentar Ibu buka ininya dulu ya. Slide-nya dulu biar nanti jelas. Insentif pajak COVID ya kemarin itu ada yang pertama itu adalah PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21. Nah, jadi sebelum kita bahas ya secara mendalam nih. Jadi pandemi itu kemarin awalnya dari bulan Maret ya, pertengahan Maret kan ya. Nah, pertengahan Maret kemudian pemerintah ya memberikan insentif kepada wajib pajak, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 atau PMK 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak ya terdampak wabah virus COVID-19. Nah, pemberian insentif ini adalah sebagai proses dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Nah, dulu ya sebelum wacana mengenai pemberian insentif pajak ini sudah sempat beredar di kalangan wajib pajak. Karena kan pada saat itu roda perekonomian ya terutama untuk wajib pajak itu menurun drastis akibat wabah ini. Tadi yang saya bilang karena adanya lockdown kita nggak bisa kemana-mana kan, kita memang di rumah tuh semuanya, beribadah di rumah, sekolah dari rumah gitu kan, bekerja dari rumah, semua dilakukan aktivitas dari rumah. Nah jadi COVID-19 ini ya sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi ya dan juga penerimaan negara oleh pemerintah. Nah, jadi awalnya pemberian insentif ini diberikan selama 6 bulan saja. Awalnya tuh ya, yakni yaitu bulan April sampai dengan September 2020. Nah, artinya pasca peraturan ini disahkan ya, penyampaian SPT masa April sampai dengan masa September itu mulai diberlakukan penerapan insentif kepada wajib pajak. Nah, jadi kan itu dilaunchingkan bulan April ya. April pemerintah, nah mulai berlaku juga April sampai dengan September. Awalnya itu 6 bulan gitu. Karena kan kita melihat kondisi dulu apakah membaik atau makin memburuk dan lain sebagainya. Jadi nanti dievaluasi gitu. Nah, ternyata selama April hingga September ya mulai diimplementasikan insentif kepada wajib pajak ya yang melaksanakan kewajiban perpajakan yang disebutkan dalam PMK tersebut. Nah, jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pajak yang mendapatkan insentif ya. Jadi tidak semua wajib pajak juga yang menerima insentif ini gitu. Nah, jadi makanya perlu diketahui ya. Jadi di PPN pun sama gitu ya. Tidak semua pengusaha kena pajak yang mendapatkan insentif ini gitu. Nah, apa saja nih jenis pajaknya? Yang pertama itu adalah tadi PPh pasal 21. Nah, penerima insentifnya ini adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja. Maksudnya pemberi kerja ini adalah yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU ya, sebagaimana tercantum pada lampiran PMK tahun 2020. Nah, jadi pegawai yang menerima insentif adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto di bawah atau tidak lebih dari 200 juta per tahun. Gitu ya. Itu ada syaratnya, makanya tadi saya bilang tidak semua wajib pajak mendapatkan fasilitas ini, tidak semua pengusaha kena pajak mendapatkan fasilitas ini. Nah, kemudian
Ya, artinya adalah WP yang berstatus sebagaimana pemberi kerja tetap menjalankan kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh pasal 21 dengan memberikan tambahan penghasilan kepada wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai. Oke, ya. Nah, itu cerita apa contohnya. Ya, nah di sini juga ada syaratnya harus punya NPWP ya, kepemilikan NPWP di Indonesia ya. Terus kemudian juga, jadi intinya gini deh, PPh pasal 21 ini kan menyangkut jumlah yang besar dengan kepemilikan NPWP di Indonesia saat ini. Ya, karena masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang karyawan ya. Jadi PPh pasal 21 juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar selain PPN dan PPh badan. Jadi sudah sewajarnya jenis pajak ini diberikan insentif kepada wajib pajak ya selama COVID-19 ya gitu. Nah, kita belum tahu nih sampai kapan gitu bencana ini akan berakhir. Oke, mudah-mudahan sih akhir tahun sudah ya. Jadi kita sudah kembali normal lagi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, yang kedua itu adalah PPh pasal 22 impor. Ya, PPh pasal 22 impor. Jadi ini diberikan berupa pembebasan pembayaran pajak. Ya, pembebasan ini maksudnya adalah efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang, betul kan? Nah, untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif perkembangannya di negara asal ya, di Indonesia perkembangannya itu masif banget kan di Indonesia untuk virus ini. Nah, kemudian baik itu penghentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia. Nah, jadi bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas impor ini akan diberikan pembebasan PPh pasal 22 impor selama 6 bulan. Ingat ya, PPh pasal 22 kan banyak tuh jenisnya ya, nggak ada beneran pemerintah, ya kan, impor dan industri tertentu lainnya. Tapi di sini yang insentif ya, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah hanya untuk PPh pasal 22 impor saja. Oke, nah di sini pun pemberian fasilitas ini diberikan melalui surat keterangan bebas PPh pasal 22 impor kepada wajib pajak. Nah, yang berikutnya adalah angsuran PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 yang akan menerima insentif dengan pengurangan besarnya angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayar selama 6 bulan ke depan. Nah, maksudnya ini adalah PPh pasal 25 masuk ke dalam aturan ini karena banyaknya pelaku usaha yang mulai berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan aktivitasnya, usahanya ya, sementara selama wabah ini belum belum berakhir, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi kan pemasukannya turun tuh karena produktivitasnya berhenti kan, pemasukannya turun, ya kan, aktivitas untuk penjualannya juga tidak ada ya. Jadi perlu dilakukan insentif ini untuk angsuran PPh pasal 25. Ya. Nah, selama peraturan ini wajib pajak tidak perlu mengajukan pengurangan angsuran untuk mendapatkan insentif karena akan berlaku secara otomatis. Oke. Yang berikutnya yaitu ya ada restitusi PPN. Nah, ini terakhir nih ya, 6 bulan pertama untuk insentif perpajakannya. Ya, PPN yang diberikan insentif selama masa wabah COVID-19 ya, untuk PPN perlakuan pemberian insentif berbeda dengan ketiga jenis pajak sebelumnya. Insentif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi kepada PKP yang telah ditentukan pada PMK 23 tahun 2020. Ya, nah ini selama 6 bulan ke depan dimulai pada masa April. Nah, perlakuan pemberian PPN ini insentif PPN ini ya, ada perbedaan batasan nominal restitusi yang diberikan kepada PKP eksportir dan PKP non eksportir. Jadi
Untuk PKP yang bertindak sebagai eksportir tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi. Sedangkan untuk PKP non-eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai paling banyak adalah 5 miliar. Begitu ceritanya ya. Ya. Jadi intinya adalah tidak semua wajib pajak mendapatkan insentif ini ya. Jadi hanya wajib pajak yang tertentu ya, sesuai dengan klasifikasi dari persetujuan kantor pajak pastinya seperti itu ya. Nah, jadi begitu kawan-kawan ya, 6 bulan pertama di masa COVID-19. Nah, nanti 6 bulan berikutnya sampai Iya, tapi jangan di ini. Sampai sekarang nanti akan saya bahas di sesi berikutnya ya. Ini karena waktunya sudah habis ya, mohon maaf kawan-kawan. Jadi sementara gitu dulu. Siti Khofidoh ya, nanti Ibu lanjutkan insya Allah di sesi berikutnya ya untuk yang kebijakan insentif ini. Oke. Sebentar dulu, Nak. Cukup ya? Gimana, Siti? Ya, Bu. Nanti dilanjutkan. Ya, oke. Tidak boleh begitu kakinya. Oke, baik ya. Karena sudah selesai nih, 732. Ya, kita foto bersama dulu. Silakan kawan-kawan sebelum mengakhiri perkuliahannya. Nggak kelihatan. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, baik. Insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi ya di waktu yang sama. Nah, untuk yang kebijakan insentif ya di masa pandemi nanti insya Allah kita bahas lagi. Sekali lagi terima kasih, sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.